Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami pada hari ini dapat berhimpun, itu adalah anugerah. Mari lingkupi setiap kami dan berdaulatlah penuh. Biar sungguh-sungguh setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Kau campur tangan dan ambil alih Bapa, singkapkan yang tersembunyi, sehingga kami sungguh mendapatkan yang khusus daripadamu, menuntun membawa kami sepanjang pengiringan pelayanan kami bagi kemuliaan namamu. Bapa, sembunyikan hambamu di belakang salibmu, di bawah kakimu, beracara dan berdaulatlah. Beri kami semua telinga seorang murid. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita bisa ketemu lagi di tempat ini. Ya, nggak terasa ya. Ini tahun ketiga ya. 20, 21, 22. Tahun ketiga ya. Saudara, kita bisa berkumpul, ini anugerah lu. Jangan disia-siakan saudara. Saudara selama masa-masa ini mengalami seperti apa, saya yakin kalau suruh bersaksi keluhannya banyak ya. Cuman gini, satu hal, kenapa saya bilang bisa berhimpun ini sungguh-sungguh manfaatkan, jangan disia-siakan ya. Tahun kemarin, satu saat itu hari Minggu, saya pergi ke gereja gitu ya. Disuruh scan peduli lindungi. Nah, saya belum punya. Terus cek suhu ya sudah saya cek. Nggak boleh masuk. Terus saya tanya, boleh nggak saya masuk? Orangnya bingung. Mestinya nggak boleh. Tapi boleh apa enggak? Nggak boleh saya pulang. Sebentar. Ditanyain ke kepalanya. Nggak boleh. Ya sudah, saya kembali ke parkiran, saya pulang saudara. Maka saya bilang, satu anugerah kita bisa berkumpul. Semuanya berubah. Tuhan tidak berubah. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Kalau Tuhan ada, ya, maka apa? Yang COVID, yang stres, yang timpang, yang buta dipanggil masuk semua. Benar ya? Tapi sekarang enggak. Nanti berbahaya. Padahal di atas bilang apa? Darahnya penuh kuasa, ada mujizat, ada segalanya, yang di bawah disaringin semua. Itu realita loh saudara. Itu realita. Makanya manfaatkan sungguh-sungguh setiap anugerah waktu yang Tuhan beri. Bahwa kita itu semakin intim dalam Tuhan. Ayo, hari ini kita akan belajar satu hal. Saya yakin semua hafal ayat ini meskipun dengan gaya bahasanya masing-masing, saudara. Ya, ternyata hal ini merupakan satu akibat atau satu kutukan, ya, atau apa saja ya, itu bergerak terus sampai ke akhir zaman, sampai pada masa kita ini, ya. Sadar nggak sadar, kita ada di dalamnya, dan kita harus berjuang untuk mengalahkannya, saudara. Kita baca dulu Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, saya yakin semua orang tahu ayat ini, bahkan hafal, mengamenkan yes. Ya, nah, saudara, apa artinya? Hikmat, pengetahuan, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kejahatan. Benar ya? Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Nah, jagat raya semuanya diciptakan dengan hikmat Tuhan. Saat manusia itu diciptakan, Tuhan bicara apa? Amat sangat baik, ya. Amat sangat baik. Saat diciptakan, manusia itu nol. Memorinya kosong, nggak tahu apa-apa. Benar ya? Kemudian Tuhan memberikan hikmatnya. Diajari manusia itu takut akan Tuhan. Arti iman, arti ketaatan, arti pengetahuan alam, arti mengolah tanah, dan sebagainya ditempatkan di taman Tuhan sendiri. Benar ya? Kejadian 2 ayat 9, Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, semuanya itu ada. Kemudian terus bergerak, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan kan? Kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Berarti pohon kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Boleh kan? Perintahnya kan jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, letak pohon pengetahuan baik dan jahat itu sebetulnya dekat saja kok. Ya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Benar? Dekat kan? Ya, coba Kejadian 2 ayat 9. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, di tengah-tengah pohon kehidupannya, serta pohon pengetahuan tentang baik dan dekat kan letaknya? Gak berjauhan loh saudara. Nah, manusia taat enggak? Taat. Memori yang kosong itu diisi iman, diisi pengenalan akan Tuhan, diisi takut akan Tuhan. Buktinya, ya, pohon kehidupan pun tidak dimakan karena letaknya dekat. Dia makan yang lain, tidak kekurangan rasa, tidak kekurangan nikmat, tidak kekurangan apapun dalam taman itu. Saking taatnya, baik pohon pengetahuan maupun pohon kehidupan, dua-duanya tidak dilirik. Ya, sampai pada masanya Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saat pertama, Tuhan bilang, jangan makan, nanti engkau mati. Dia enggak tanya, Tuhan mati itu apa? Ini paling sulit dijelaskan, terutama kalau saudara punya anak umur 1-2 tahun yang mati engkonge. Setengah mati jelaskannya. Mati bubuk-bubuk mati, besok bangun,
Loh engkau enggak bangun. Loh aku lek malam kan tidur, pagi bangun berarti malam mati pagi hidup. Susah jelaskannya. Manusia enggak tanya, enggak protes, dia terima itu aja dengan iman gitu. Hikmat, kebenaran, hidup, takut akan Tuhan, diterima. Yang baik yang dari Tuhan itu. Sampai pada masanya, penghasut ini bekerja. Ditimbulkannya keinginan dalam diri manusia itu, dibuainya dengan tipuan, maka jatuhlah manusia itu. Tuhan bilang, jangan. Manusia menerima dengan iman, taat. Saat si penghasut ini datang, kebalik. Dilarang seperti disuruh. Ya, yang itu, satu itu. Sebelahnya enggak diodik-adik pohon kehidupan ini. Ya satu itu. Nah, perhatikan kata ularnya, bilang, satu, tidak mati. Ya. Dua, mata terbuka. Keinginan tanpa batas, tidak pernah puas. Asalnya enggak ada. Apa kata Tuhan? Yes, aku percaya. Ya. Kemudian seperti Elohim, berhikmat, berkuasa. Ini kata ular. Saat setelah makan, ya, takut kepada hadirat Tuhan. Saat manusia belum makan, satu keintiman, ya, satu hubungan, Tuhan dinanti-nantikan, Tuhan datang disambut. Saat makan, langsung mati. Putuslah hubungan itu. Bisa nangkep mati pertamanya? Putus hubungan itu. Tuhan datang tidak disambut. Ditinggal sembunyi. Ada satu kegentaran, ada satu ketakutan. Kehilangan kemuliaan Elohim, matanya terbuka, melihat telanjang, akal busuk, keinginan muncul dengan sendirinya. Mencari daun-daun, menutupi, dan tanpa diajari bisa berkelit. Seperti Elohim, kekuasaannya, kecenderungannya yang timbul adalah membuahkan kejahatan semata. Berkuasa, ingin satu kekuasaan, ingin menguasai, ingin banyak hal, tetapi yang ditimbulkan dalam hatinya adalah kejahatan semata. Ya, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, Amsal tadi katakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus, pengertian. Dalam mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, isinya apa? Hikmat Tuhan, kebenaran, kehidupan. Gak tahu loh kejahatan. Benar ya? Begitu sudah dimakan buah ini, perkataan kutukan ular itu jadi. Ya. Akibat pohon pengetahuan baik dan jahat, ternyata kecenderungan manusia itu adalah jahat sejak masa kecilnya. Nah, saya yakin semua tidak lupa akan kisah ini. Persoalannya satu. Kisahnya berhenti. Kisahnya. Tetapi kata-kata ular ini itu bergerak terus sampai akhir zaman.
Bisa nangkep? Nah, kita akan bahas hal ini, saudara. Akibat dari pohon pengetahuan dan apa yang dilepaskan ular itu. Kecenderungan manusia ingin hidup kekal tanpa pertolongan Tuhan. Banyak hal, saudara. Banyak sekali, ya. Nanti kita ke sana, ya. Sifat-sifatnya, ego, iri, memuaskan tanpa batas. Mau berkuasa, baik alam maupun sesamanya. Ya. Makanya Tuhan bicara, engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Manusia diciptakan dengan rupa dan teladan Elohim, hidupnya hanya bergantung pada Tuhan. Jalannya, tuntunannya. Dan Tuhan yang menciptakan itu sudah menetapkan amat sangat baik. Ya. Tuhan itu ya dan amin loh saudara. Karena amat sangat baik. Meskipun jatuh, nggak diformat saudara. Nggak di-delete, nggak di-request, diciptakan yang baru. Enggak. Tuhan bela nih mati-matian sampai kesudahan zaman karena amat sangat baik. Itu saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, manusia nggak dapat lagi berhubungan dengan Tuhan. Nama Tuhan baru disebut lagi 150 tahun kemudian. Setelah Set hidup 150 tahun dan memperanakan Enos. Kejadian 4 ayat 26. Kehidupan berlanjut. Kehidupan dikatakan hidup adalah gini. Bisa mengenal Tuhan, bisa gandol, bisa mengandalkan Tuhan, bisa intim dengan Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, itu hidup. Kalau itu tidak ada, sebetulnya sudah mati. Segala sesuatunya hanya ritual dan rutinitas belaka. Bisa nangkep? Dikatakan hidup apabila ada lapar dan haus, ada satu kerinduan, ada satu keintiman akan Tuhan. Kalau itu tidak ada dalam ibadah kita, hati-hati, sudah mati rasa. Nah, renungkan dalam setiap pergumulan mencari Tuhan, kita tidak dapat sendirian loh ya. Dalam keberkatan, kelimpahan, kita mengucap syukur. Dalam segala cobaan, kita minta kekuatan, tetap gandol pada Tuhan. Itu kita hidup. Apapun keberadaannya. Tetapi, bila dalam kelimpahan, kita hilang entah kemana, saudara, banyak alasan. PPKM, lockdown, kita tidak bisa ibadah, maka kita hura-hura saja. Berkatnya masih banyak. Kenapa? Dalam masa-masa pandemi beberapa waktu lalu itu, kesaksian ini bermacam-macam. Ada yang marah, gara-gara pandemi uangku banyak buat apa? Aku tidak bisa kemana-mana. Ada juga yang bersaksi, puji Tuhan dalam pandemi berkat kami berlimpah-limpah tumpah keluar sehingga kami bisa memberkati banyak orang. Peristiwanya sama, yang dialami berbeda-beda. Ada yang mengalami satu kehidupan berkelimpahan menjadi saluran, ada yang menggerutu dalam kelimpahannya. Tidak mikir bahwa dalam kelimpahannya ini dia bisa jadi berkat. Ya, nah, bila hidup kita sehari-hari nggak ada rasa akan Tuhan, meskipun kita pelayanan atau apapun,
Hati-hati saudara, kita itu mati rasa. Nggak ada hadirat Tuhan. Ya. Akibat pohon pengetahuan tadi itu apa? Ya, kita akan lihat ya. Usaha hidup kekal tanpa Tuhan. Keinginan sifat egois tanpa batas, mau berkuasa. Nah, saudara, dari masa ke masa, ketiga hal ini terus bergerak. Pada masa Nimrod dikatakan, marilah kita membangun satu menara sampai ke langit. Itu dari mana? Tuhan berfirman, penuhilah seluruh bumi. Dia nggak mau cari tanah datar, bangun tempat yang tinggi, cari kenamaan supaya kita jangan terserak. Mau menyamai Tuhan bukan? Ingat perkataan ular itu tadi. Ya, bergerak ke sana. Saudara, bicara menara, itu bicara ada dua sisi. Satu sisi bicara fisik menara itu. Tapi di sisi lain juga bicara ada satu portal. Satu lintasan alam gaib di dalamnya. Karena ada melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan bukankah itu juga bergerak sampai saat ini? Baik pengetahuan maupun kuasa kegelapan terus bergerak sampai kepada akhir zaman, saudara. Ya, nah, apa yang dikatakan ular ini itu terus bergerak pada setiap suku, bangsa, bahasa masing-masing sampai kepada akhir zaman. Mantra, tenung, sihir, kuasa gaib, mengatasi alam, dan semuanya. Kalau Nimrod tercatat di kitab suci, banyak yang tidak tercatat di kitab suci. Kaisar Cina, kemana-mana cari pil hidup abadi. Segala sesuatunya dilakukan. Ternyata tidak sampai umur 60 pun selesai. Fir'aun menentang yang maha tinggi, Tuhan Elohim Israel. Kemudian kaisar-kaisar Romawi, berapa banyak yang menyebut dirinya adalah Tuhan. Ya, nah, sampai pada akhir zaman, ada yang namanya penguasa globalis. Semua sudah didapat. Kekayaan, kehormatan, oke. Dia ingin menguasai seluruh dunia ini. Kenapa? Itu sudah tertanam sejak manusia jatuh itu tadi. Tiga hal ini terus bergerak sampai kepada akhir zaman. Dalam kehidupan kita sehari-hari sajalah. Gampang aja kok. Ya, bicara pengetahuan ya. Orang tua saya bilang sama saya gini. Papa mama bukan orang kaya, papa mama terbatas. Papa mama tidak bisa ngasih kamu warisan tapi bisa menyekolahkan kamu. Sing pinter supaya kamu berhasil. Sing punyai pengetahuan banyak, maka engkau akan berhasil. Coba renungkan. Banyak orang tua tidak takut akan anak-anaknya hidup sembrono atau ala kadarnya, nggak cinta Tuhan, banyak yang nggak peduli. Tapi kalau punya anak goblok, bingungnya setengah mati.
Benar nggak? Kalau punya uang dileskan ini, leskan itu, leskan itu, leskan itu. Pengetahuan. Ada nggak yang bilang sama anaknya, "Nak, kamu itu goblok." Tetapi dalam Tuhan ada hikmat. Kebenaran hidup. Sungguh-sungguh cari Tuhan biar hikmat ilahi itu turun. Atau kau turun, dasar goblok, saya tak lesno si A, si B, si C, si D, dan sebagainya. Bersyukur kalau pada masa-masa akhir zaman ini kita bawa anak kita takut akan Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak dipersiapkan dengan pengetahuan, dengan uang, dengan sekolah yang hebat-hebat. Tetapi takut akan Tuhan enggak ada. Kalau takut akan Tuhan enggak ada, Tuhan itu tergeser loh dengan pengetahuan. Ya, nah, kalau kita renungkan, apa bedanya zaman purba terus bergerak sampai dengan akhir zaman? Zaman purba, hatinya besar. Akhir zaman, otaknya besar. Bisa nangkep? Saat Hawa berbuat salah, anak pertama lahir, dia bilang, "Tuhan, terima kasih, aku punya anak." Ya, kalau kita bilang orang-orang generasi di atas kita bicara apa? Orang dulu hatinya lebih besar dari otaknya. Zaman sekarang otaknya lebih besar dari hatinya. Kejahatan yang ditimbulkan adalah kejahatan semata. Saudara, di akhir zaman ini hati-hati dengan pengetahuan, karena ini yang dipakai oleh iblis sampai bergerak kepada akhir zaman. Bersyukurlah kalau kita bisa membesarkan anak kita, mengekang, tidak ngelos. Saya punya teman yang kaya-kaya, anaknya itu bisa anteng dengan gadget, dengan handphone. Permainan pengetahuan. Satu, dia bisa terikat ke sana. Dua, itu juga tidak baik untuk matanya. Sejak kecil nanti sudah kacamataan semua. Waktu anak saya kecil dulu, minta "Pak, belikan handphone." Ya tak belikan. Yang 10 ribuan itu loh. Lo punya temenku bisa telepon. Lah ini juga bisa teleponan gitu. Saya tidak kasih. Tapi untuk kebutuhan sekolahnya, saya kasih. Ya, nah, saudara, karena pengetahuan, kedudukan Tuhan bisa tergeser loh saudara. Contohnya gini, terima dan nanti urusan pribadi dengan Tuhan ya, enggak usah diperdebatkan. Gini, firman Tuhan bicara apa? Semua boleh dimakan, tapi jangan makan darah. Benar ya? Kenapa? Dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Kenapa kita tidak boleh makan darah? Karena kita dipersatukan dengan kehidupan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Benar ya? Benar tuh? Kalau perjamuan kudus, ini darah anak domba yang tak bercacat celah, manunggal atas kita. Darah Tuhan dengan darah kita. Tapi pengetahuan bicara apa? Oh, kelemon, donor darah. Aku mau nolong dia. Aku mau terima darah. Saudara, engkau manunggal dengan darah Tuhan atau darah sesamamu? Ini pun nanti bisa timbul perdebatan. Wah, menurut aku. Itu logikamu masing-masing, saudara. Saya di sini menyampaikan, tetapi
hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sedangkan kita sudah ada di dalam pengetahuan yang semakin bergerak kepada akhir zaman ini. Engkau mau yang mana? Sama juga dengan masa COVID ini. Kita mau bicara sebetulnya ada dua sisi yang bertolak belakang. Di sisi bawah yang masuk dibatasi, dilarang. Di atas bicara mujizat, bicara kemurahan Tuhan, bicara semua yang baik yang dapat Tuhan lakukan. Terus yang bawah melongo. Itu realita terjadi, saudara. Bukankah ini bicara apa? Pengetahuan, takut sakit, takut ini, takut itu. Saudara, kita hari ini bisa berkumpul, itu anugerah loh. Kita bisa sehat, itu kemurahan Tuhan loh saudara. Manfaatkan sungguh-sungguh. Sampai kami kemurahan Tuhan ya, di Kepote itu, saya ya tidak ada peduli lindungi, tempatnya juga di basis, tahu basis? Tahu kan basis hijau? Terus waktu lockdownan gitu, hati saya itu gelisah. Saya buka saja. Jemaatnya gelisah. Loh, ini tidak boleh cek gini, cek gitu, gini ya. Hati kami gelisah. Kok rasanya didorong terus untuk buka. Masing-masing berperkaralah dengan Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh. Tidak usah ikut A, tidak usah ikut B. Engkau digerakkan datang, datang. Kalau engkau ragu, engkau jangan datang. Alasannya kan pengetahuan dulu toh, lockdown ini dan sebagainya. 1 datang, 2 datang, 3 datang, dan terus bergerak. Itu anugerah. Toh nyatanya semua sehat saudara. Bukan berarti kita mau deket-deketan, tempel-tempelan, rangkul-rangkulan, ya enggak. Dan kita maunya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, nah. Kemudian kita bicara teknologi kedokteran. Cangkok organ tubuh untuk hidup. Ya kalau tadi Bular bilang, engkau enggak mati, engkau hidup, engkau akan seperti Elohim. Banyak, bahkan gini, saya enggak ngerti saudara pernah baca enggak? Ada satu artikel, bila engkau sakit, nggak bisa diobati, bayar sekian ratus ribu dolar. Engkau akan dibekukan. Sampai nanti obat itu ketemu, engkau akan dicairkan lagi. Pernah baca enggak? Di Hibernate. Nah, kemudian ada yang bicara sudah komplikasi. Wah, enggak bisa nih. Kita percaya Tuhan punya kuasa, beriman. Ya. Di surga banyak organ tubuh, ya. Saat kau sakit komplikasi, megap-megap, kau punya uang. Engkau percaya firman atau percaya pengetahuan? Wah, cari donor ginjal ini, cari donor jantung, cari donor hati ini, dan sebagainya. Suatu saat ada rekan telepon ya, tolong doakan ini, dia cangkok ginjal. Yang cangkok ginjal ini anak Tuhan. Dan sudah komplikasi. Umurnya juga sudah tua. Kira-kira kalau mau dicangkok, bisa bertahan hidup berapa lama? Kalaupun bisa hidup, yang lain itu masih ngerogoti. Berfungsi enggak hidup? Nah, yang bikin saya terenyuh itu gini. Yang donorkan ginjalnya itu mantunya. Dan masih pengantin baru. Kalau saya loh ya. Saya kok gak tego. Kalau saya enggak tego. Coba bayangkan, engkau sudah tua, komplikasi, sudah banyak sakitnya, enggak mau mati loh.
nggak mau berserah, cari cangkok. Akhirnya menantunya diterima. Ini real, saudara. Dan saya kok nggak tega. Pengetahuan. Sekarang dalam proses pemulihan. Baik mantunya, baik mertuanya, dua-duanya anak Tuhan. Mantunya pelayanan. Kadang-kadang orang pada posisi dilema saja ya, bilang, Papa berharap pada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa gini-gini. Iya, aku percaya, tapi saiki aku butuh cangkokan ginjal, kan begitu. Berapa banyak orang lebih mengandalkan Tuhan atau menggeser dengan segala keberadaannya, apalagi posisi punya uang. Beda loh, saudara. Inilah kehidupan di akhir zaman. Saya suruh doakan dari jauh, karena orangnya posisinya cangkoknya itu di Singapura. Ya kita cuman berdoa, Tuhan atas sisa perpanjangan yang kau beri, maksimalkan Tuhan atas usianya berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Jadi, ingin memuliakan Tuhan, ya. Mau hidup panjang, ya juga. Pakai caramu dengan pengetahuanmu atau pakai cara Tuhan. Makanya, selama kita diberi waktu dalam segala sesuatu ini, maksimalkan, saudara. Sehingga pada masanya kita sudah rentan, sudah apa, kita tidak kecewa. Karena kita sudah melakukan bagian kita selama kita diberi kekuatan ini. Dan parahnya orang-orang berduit itu, aku belum melayani, belum ini, belum itu. Les kata kewut, gue mau melayani apa? Nah, kita bicara lagi. Bicara teknologi, bicara sains. Masa lalu ditemukan telegram, telepon, faksimil, telepon seluler, telepon grup, video phone, kitab elektronik. Karena pandemi, ya, waduh, lockdown, gereja-gereja ditutup. Anugerah kalau masih bisa buka. Sadar atau tidak sadar, kehidupan ini digeser dengan pengetahuan, menggeser keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi gini. Oh, kita ibadah Zoom. Ibadah online. Gereja Metaverse. Tahu gereja Metaverse? Nanti klik ya. Semua bergerak ke arah sana, saudara. Saudara, engkau pernah ibadah online, ibadah Zoom, dan sebagainya. Tapi setahu saya, mau ibadah online, ibadah Zoom, ibadah Metaverse, kalau menurut pendapat saya, lebih banyak hura-huranya. Lebih banyak hura-huranya dan lebih banyak gangguannya. Saudara, iblis gak takut kita ke gereja, mau ngesum seminggu gak dipateni pun gak takut. Ya, yang ditakutkan iblis adalah kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Buktinya apa? Dosa pertama, hasutan pertama, itu terjadinya di taman Tuhan. Bukan di luar. Jangan heran, kelihatannya beribadah dalam gereja, di hadirat Tuhan. Yang mau benci ya benci aja. Yang mau ngelamun ya ngelamun aja. Yang mau kemana ya kemana aja. Tapi orang yang sungguh-sungguh, itu yang ditakuti iblis. Nah, apalagi kalau nanti tidak bisa, sekarang pakai teknologi canggih. Orang bisa ibadah sambil wisata. Zoom-nya, ibadah online-nya dipasang di depan dashboard, dianya sambil nyetir, sambil ngapain. Ada kehadirat Tuhan? Sedangkan di tempat ini aja, ibadah ini aja, kita harus benar-benar membuat
hati pikiran kita fokus, baru kita bisa dapatkan. Benar ya? Nah, apalagi kalau kita ibadahnya hanya online-onlinean, apalagi metaverse, mata ditutup, kemudian tangan seperti ini, gerak-gerak. Bedakan kita mendapatkan hadirat Tuhan, Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, atau kita hanya mendapatkan perasaan kenyamanan. Bedakan betul, saudara. Nah, kemudian kejatuhan pertama itu di taman Tuhan. Yang di luar Tuhan itu apa? Di luar taman Tuhan. Birahi. Tuhan itu berfirman, beranak cuculah penuhilah bumi. Selama dalam taman Tuhan enggak mana-mana. Ada hadirat Tuhan. Ada kepuasan di dalam Tuhan. Begitu diusir, langsung mana buang. Oh iya, langsung mana banyak. Hati-hati dengan ini. Saat Adam disuruh memilih antara Tuhan dengan manusia, dipilihnya siapa? Manusia itu. Kalau dia tidak makan buah itu, dia kehilangan Hawa. Kalau dia makan buah itu, dia kehilangan Tuhan. Dua-duanya diusir. Kemudian birahi. Nah, jaga hati, jaga pikiran, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hati-hati dengan pasangan hidup kita. Yang dari Tuhan aja ribut. Tetapi keributan yang daripada Tuhan akan memproses keluarga kita seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau engkau pilih karepmu sendiri, bayaran harganya seumur hidupmu. Kami berumah tangga 20 tahun lebih. Belum 6 bulan pertama istri saya nangis. Tak marah-marahi gitu ya. Nah kalau diperes nggak tahu bisa nggak, ada baskom apa enggak saya nggak tahu. Cuman dengan berjalannya waktu, saya pulang, saya bisa bilang saya peluk istri saya. Nik, terima kasih ya engkau sudah mendampingi saya, kita sudah berumah tangga sampai sejauh ini. Itu adalah anugerah loh saudara. Coba pandang pasanganmu masing-masing, pandang anakmu, itu anugerah saudara. Jangan dicak geger terus saudara. Ya, nah dengan pengetahuan, sebetulnya hubungan kita, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan itu apa? Satu hubungan spiritual. Dengan pengetahuan, spiritual itu bergerak menjadi satu ritual. Menggeser keintiman dengan Tuhan. Satu rutinitas. Wah, jam 6. Telat bangun, ya pasti telat ini. Wis aku ndak nyang gereja, onlinean podo ae. Klik, seret, terus tidur lagi. Dari hubungan spiritual bergerak ke hubungan ritual. Saudara ingat betapa sakral dan spiritualnya pelayanan masa imam mula-mula. Segala sesuatunya tepat, macam-macam titik disambar dengan api Tuhan. Anak-anak Harun, macam-macam titik disambar sama api Tuhan. Dan dijaga kekudusan demi kekudusan. Bergerak pada masa Tuhan. Imam-imam, orang-orang Farisi, musuhi Tuhan. Dan bergerak terus sampai pada akhir zaman. Banyak gereja saudara. Banyak gereja. Satu gereja yang spiritual atau satu gereja yang ritual. Kita ada di dalamnya. Bagaimana kita membawa hati kita, membawa pikiran kita fokus kepada Tuhan.
Jangan tergeser dengan pengetahuan ini, karena kecenderungan hati manusia adalah jahat semata. Kelihatannya orang beribadah di mana? Di Pak Trisno. Jangan, kosong. Kadang iya, kadang enggak. Di konwai loh. Musiknya rame, lampunya kelap-kelip. Wah, full, aslinya nyaman. Bergerak kan? Kelihatannya sama-sama ke gerejanya. Motivasinya sudah beda. Kenapa? Kecenderungan hati manusia jahat semata. Setelah makan pohon pengetahuan itu. Bersyukurlah kita semua yang masih bisa support digembalakan di tempat ini. Berdoa itu anugerah. Tuhan mau pakai setiap kita dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita lakukan untuk tempat ini, untuk penggembalaan Pak Trisno, semuanya Tuhan perhitungkan satu kebenaran. Enggak ada yang sia-sia. Jangan ganti urapan Tuhan, hadirat Tuhan dengan tipuan perusahaan, tipuan perasaan, rutinitas dan ritual. Kita di penghujung akhir zaman, sebentar lagi cashless. Surat-surat nanti juga akan menjadi surat-surat model-model software mungkin, Maya. Kemarin saya dikirimi satu video, Polri sudah mempelajari dan akan mengadakan BPKB itu nanti bentuknya itu software. Sudah beberapa tahun kemudian. Kemudian sertifikat ini semuanya nanti dalam bentuk software. Kalau engkau tidak megang, mau di-delete ya habis-habis saja kok. Kita suka, tidak suka, mau tidak mau, kita akan masuk pada pola yang seperti ini. Karena ini pergerakannya. Bagaimana? Ya kita harus gandol sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hikmatnya itu dari Tuhan. Biarlah terobosan demi terobosan terjadi. Kalaupun kemungkinan paling jelek ya semuanya dirampas mau apa? Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna, itu aja. Kalaupun mau sengsara, mau apa? Ya minta kekuatan Tuhan untuk kita dapat menjalani. Ya ini yang dibilang sangkal diri pikul salib. Ya, katakan sengsara seumur hidup berapa tahun sih? Ya anggap mulai dalam kandungan sengsara ya wis 70 tahun sengsara lah. Tapi setelah itu pulang loh. Enggak kekal sengsaranya kok. Mudah diucapkan, susah dilakukan. Ayo, inilah perjuangan kita dari waktu ke waktu ya. Nah, zaman menuju kesudahannya karena akibat kutukan ular ini tadi dan akibat pohon pengetahuan. Teknologi perang, medis, sains, hortikultur, kekristenan, gereja-gereja, semua pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan, kecenderungannya jahat semata. Sadar, waspada, yang dikatakan hidup adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita mau jujur, saudara, entah itu sudah terpelosok atau belum bisa bergumul, tolong doakan, saya terjerat debt kolektor, gak bisa bayar ini. Atau tolong, ini sudah direncanakan sebetulnya bisa, tapi karena pandemi, bukan saya tidak bertanggung jawab karena keberadaan ini. Asal muasalnya adalah dari mana? Dari pengetahuan. Kan sudah dipikirkan masak-masak kan? Untung ruginya, kemudian bertindak. Tapi masa depan kan gak ada yang tahu segala perubahannya itu. Terpelosok, gulung, kuming. Tapi minta tuntunan Tuhan hari-hari ini, hari lepas hari. Karena masa-masa kita ini
di penghujung zaman, masa-masa yang jahat. Selamatkan setiap waktu yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, waktu saya di WA Pak Trisno suruh melayani di sini tatap muka. Waduh, sukacitanya saya lah masalah loh saudara. Anugerah kita bisa berhimpun. Ya, sungguh jangan sia-siakan. Yuk, saya akan tutup di 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Kami mematahkan setiap siasat orang, setiap siasat, setiap pengetahuan, setiap pikiran, dan merubuhkan setiap kubu kejahatan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Elohim. Kami menawan segala pikiran, segala pengetahuan, segala kemauan, segala keinginan kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Pengenalan yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhir ibadah ini kami mendoakan hamba-Mu yang telah melayani Engkau di sepanjang ibadah. Baik WL, para singers, pemusik, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, pertolongan, pimpinan Tuhan melimpah bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk Pak Pipin yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru, disingkapkan dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati seluruh kerinduan dan pergumulan. Jemaat yang Tuhan percayakan, gereja yang dikembalakan, Tuhan memberkati dengan limpah. Terima kasih. Semua usaha, pekerjaan, bisnis hamba-Mu, Tuhan bukakan jalan. Tuhan nyatakan yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan April dan di sepanjang Mei ini. Semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan pertumbuhan, perkembangan ilahi. Lebih mengasihi, lebih melayani Tuhan. Dan Tuhan disukakan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Ialah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak Presiden, wakilnya, semua menteri diberkati, diberikan hikmat, pengertian untuk memimpin dan membawa negeri kami menjadi negeri yang takut dan hormat akan Tuhan. Memberkati TNI, memberkati Polri, memberkati semua para pemimpin-pemimpin di negeri kami, supaya negeri kami menjadi negeri yang penuh damai, penuh kasih, penuh kemurahan dari Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan membukakan jalan bagi saudara-saudara kami semuanya. Bapak, terima kasih buat partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan bagi beliau semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan yang menolong dan memberkati umatnya. Sebentar kami akan meninggalkan
gereja ini untuk sementara waktu. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Amin. Hati Tuhan disukakan dengan semua yang kami lakukan di sepanjang ibadah. Pujian, penyembahan, persembahan. Semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Hanya Tuhan yang layak dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Dan biarlah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kehidupanmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah. Terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.